Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Polresta Bandar Lampung menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional dengan menebar ribuan benih ikan di keramba apung yang berada di perairan Teluk Lampung pada Sabtu 24 Mei 2025. Sebanyak 5.000 bibit ikan bawal kuning ditebar di keramba apung milik masyarakat sebagai bagian dari upaya nyata Polri dalam mendorong kemandirian pangan. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai menjelaskan bahwa kegiatan penebaran benih ikan ini merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah terkait ketahanan pangan, sekaligus wujud kepedulian Polri terhadap lingkungan. Sekitar 5.000 benih ikan jenis bawal ditebar di area keramba masyarakat sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap lingkungan serta mendukung ketahanan pangan berbasis kelautan. Kegiatan ini turut melibatkan partisipasi aktif dari kelompok nelayan Sinar Bahari Cemerlang, Teluk Betung, Bandar Lampung. Penebaran benih ikan dilakukan secara simbolis oleh Kapolresta Bandar Lampung yang didampingi oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung dan Ramil, pejabat utama, serta Kapolsek Teluk Bitung Timur yang menunjukkan sinergi antar instansi. Kombes Pol Alfred berharap dengan adanya kegiatan ini produktivitas perikanan dan kesejahteraan nelayan setempat dapat meningkat secara signifikan. Selain aspek ekonomi, kegiatan penebaran benih ikan ini juga memiliki dimensi edukatif yang penting bagi masyarakat untuk menjaga ekosistem laut dan pesisir. Karena laut yang sehat akan menunjang kehidupan yang lebih baik. Polresta Bandar Lampung berkomitmen akan terus melanjutkan program-program serupa secara berkala sebagai upaya mendukung ketahanan pangan sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara polisi dengan masyarakat. Dari Humas Polresta Bandar Lampung, Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tim dari Badan Gizi Nasional melaksanakan kegiatan supervisi terhadap kegiatan siswa SPPI Batch 3 di Satuan Pendidikan Sekolah Polisi Negara atau Satdik SPN Polda Sulawesi Selatan. Supervisi ini dilakukan untuk memastikan bahwa asupan gizi dan pola makan para siswa telah memenuhi standar yang direkomendasikan. Mengingat pentingnya nutrisi dalam mendukung proses pendidikan dan pelatihan fisik yang intensif. Dalam kegiatan supervisi ini, tim Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan menyeluruh terhadap fasilitas dapur, menu makanan yang disajikan, serta proses pengelolaan makanan di Satdik SPN Polda Sulawesi Selatan. Mereka juga berinteraksi langsung dengan para siswa untuk mendapatkan masukan mengenai kualitas dan variasi makanan yang mereka konsumsi sehari-hari. Tujuan utama dari supervisi ini adalah untuk mengoptimalkan kondisi fisik dan mental para siswa SPPI. Dengan asupan gizi yang seimbang, diharapkan para calon anggota Polri ini memiliki daya tahan tubuh yang prima, konsentrasi yang baik, dan mampu menyerap materi pelajaran serta latihan dengan maksimal. Hasil dari supervisi ini akan menjadi dasar bagi rekomendasi perbaikan dan meningkatkan kualitas gizi di Satdik SPN Polda Sulawesi Selatan. Kolaborasi antara Badan Gizi Nasional dan Polda Sulawesi Selatan ini menunjukkan komitmen serius dalam mencetak personel Polri yang tidak hanya cerdas dan terampil, tetapi juga sehat dan bugar secara optimal. Dalam pengungkapan tindak pidana perdagangan gading gajah ilegal yang terjadi pada Mei 2025, Bareskrim Polri berkomitmen untuk bekerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam menjaga kelestarian hewan yang dilindungi dari segala bentuk praktik jual beli ilegal. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pada 20 Mei 2025, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri berhasil mengungkap tindak pidana perdagangan gading gajah ilegal yang dilakukan oleh 4 orang tersangka. Perdagangan ilegal ini meliputi gading gajah, serta produk yang diduga terbuat dari gading gajah, yaitu pipa rokok, patung ukiran, dan gelang.
Praktik jual beli ini dilakukan oleh tersangka melalui media sosial TikTok dan Facebook. Keempat tersangka telah diamankan dan akan dijerat dengan undang-undang terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam konferensi pers yang digelar pada 26 Mei 2025, dihadiri oleh jajaran Ditipiter Bareskrim Polri, beserta Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta dan Kepala Bidang BKSDA Wilayah 1 Jawa Barat. Melalui pernyataannya, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta dan Kepala Bidang BKSDA Wilayah 1 Jawa Barat menyampaikan apresiasi atas upaya dan dukungan Polri melalui Ditipiter Bareskrim Polri dalam menjaga kelestarian hayati dan ekosistem yang terancam punah di Indonesia. Kami dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta, Kementerian Kehutanan, mewakili dari teman-teman Kementerian Kehutanan, mengapresiasi memang yang tinggi terhadap kinerja atas keberhasilan teman-teman Direktorat Tipiter dalam mengungkap dugaan tindak pidana konservasi sumber daya alam dan ekosistem dalam hal ini terkait dengan pemanfaatan gading gajah ilegal yang terjadi di wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Pengungkapan ini kami apresiasi merupakan langkah penting memang dalam upaya bersama kita bersama-sama melindungi satwa prioritas kita terhadap ancaman kepunahan. Dan kami memang minta partisipasi aktif dari semua stakeholder untuk memberikan awareness bahwa memang ini menjadi bagian yang penting dan ini menjadi kejahatan serius. Sehingga sekali lagi ini merupakan kejahatan konservasi yang luar biasa dan kiranya seperti yang disampaikan oleh Bapak Dir Tipiter dengan menambahkan denda pidana, efek jera ini menunjukkan ketegasan dari kita, pemerintah, khususnya dari Kementerian LHK mendukung upaya-upaya yang telah dilakukan dengan sungguh luar biasa oleh jajaran Dir Tipiter bersama penyidik-penyidik yang luar biasa. Sekian dari kami. Terima kasih. Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin juga menyampaikan bahwa Polri akan terus menindak tegas segala bentuk kejahatan dan praktik ilegal terhadap hewan maupun ekosistem yang dilindungi di Indonesia. Dari Jakarta, Atia Numa, Sugeng Priyatno, Polri TV. Pemirsa, dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat di kawasan wisata pantai, Direktorat Polisi Air dan Udara atau Ditpol Airut Polda Maluku Utara melaksanakan patroli rutin di sejumlah titik wisata pantai di Kota Ternate. Berikut laporan dari personel Humas Polda Maluku Utara, Brigadir Dewi untuk Anda. Wujudkan wisata aman, personil Pol Airut Polda Maluku Utara melaksanakan kegiatan pengamanan di tempat wisata pantai yang ada di Kota Ternate, serta menghimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati. Berikut informasinya untuk Anda. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kehadiran polisi di tengah masyarakat, khususnya dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan kecelakaan laut. Selama patroli, personel Pol Airut juga aktif memberikan imbauan kepada para pengunjung, terutama anak-anak dan orang tua, agar tetap berhati-hati saat berenang maupun beraktivitas di sekitar pantai. Masyarakat diminta untuk tidak berenang terlalu jauh ke tengah laut, serta tetap memperhatikan kondisi cuaca dan gelombang. Kehadiran personel Ditpol Airut diharapkan dapat memberikan rasa aman serta mengurangi risiko kecelakaan di kawasan wisata bahari. Dengan patroli yang bersifat preventif ini, Ditpol Airut Polda Maluku Utara berkomitmen menjaga kenyamanan dan keselamatan warga yang menikmati liburan di pesisir Kota Ternate. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigadir Dewi Polda Maluku Utara melaporkan untuk Polri TV. Badan Narkotika Nasional atau BNN bersama tim gabungan berhasil menggagalkan penyeludupan sabu seberat 2 ton dalam operasi di perairan Kepulauan Riau. Pengungkapan ini menjadi salah satu yang terbesar sepanjang sejarah pemberantasan narkotika di Indonesia.
Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Martinus Hukom menyebut 11 awak kapal yang menyelundupkan narkoba lewat perairan Kepulauan Riau bagian dari jaringan sindikat narkoba internasional. Dia menyebut 11 awak kapal tersebut berasal dari kasus penyelundupan narkoba menggunakan kapal asing yakni kapal motor Sea Dragon Tarawa membawa 2 ton sabu dan KM The Aung Tutut membawa 1,2 ton kokain serta 768 kg sabu. Mereka terdiri atas 4 warga negara Indonesia, 4 warga negara Myanmar, dan 3 warga negara Thailand. Para tersangka kasus penyelundupan narkotika yang berasal dari berbagai negara tersebut merupakan bagian dari jaringan sindikat narkotika internasional. Dia menjelaskan, para tersangka merupakan pekerja sektor pelayaran yang direkrut oleh jaringan sindikat narkoba internasional untuk mengirimkan narkotika dengan menggunakan kapal ke berbagai negara dengan imbalan upah kerja yang lebih besar dari upah pada umumnya. Mantan Kadensus 88 Polri itu mengungkapkan, hasil pemeriksaan para tersangka mereka menyadari perbuatan yang dilakukannya merupakan tindak kejahatan, namun karena tergiur dengan imbalan yang tinggi, tidak menghiraukan dampak hukumnya. Jenderal Polisi Bintang 3 itu menjelaskan, kedua kasus penyelundupan tersebut saat ini penyidikannya ditangani oleh BNN. Ini merupakan pengungkapan yang kedua kalinya penyelundupan narkoba dalam jumlah besar di wilayah Kepulauan Riau di bulan Mei 2025. Dia menambahkan, pengungkapan 2 kasus narkoba dalam jumlah besar di Kepri merupakan bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam perangi melawan narkoba. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.